Raga itu sementara, sedangkan cinta hidup selamanya. Perlindungan terbaik saat ini dan warisan terindah untuk keluarga. Saya, Mona Lisa Kalalembang, Register Family Financial Planner dari Prudential. Setiap orang tua tentu saja ingin anaknya sukses dan berhasil. Anak-anak disekolahin di sekolah-sekolah terbaik dan mahal, dikursusin ini dan itu dengan tujuan agar anak-anak dapat sukses mencapai impian mereka. Namun, dalam perjalanan kehidupan anak-anak kita, tetap saja ada yang namanya resiko. Mereka bisa saja kena sakit kronis di usia berapa saja, dan mereka butuh dana untuk sekolah lagi, atau ketika mereka berkeluarga dan ternyata mereka duluan untuk berpulang ke surga ketika usianya masih muda. Bagaimana orang tua dapat menolong anak-anaknya untuk tetap capai impian di segala situasi? Baik ketika mereka jalan hidupnya lancar dan saat itu mereka ingin upgrade ilmunya, atau ketika kondisi mereka lagi terpuruk, mungkin karena penyakit dan penyakit ini kronis. Bisa juga mereka butuh dana untuk buka bisnis baru, atau mungkin untuk anak-anak mereka ketika mereka meninggal di usia yang masih muda. Hidup dan raga itu sementara cinta selamanya. Di saat sekarang ini, apalagi dengan tingginya risiko kehidupan, penting sekali untuk keluarga melakukan perencanaan aset mereka, baik di saat sekarang ataupun di saat mereka telah berpulang. Ini dinamakan estate planning. Seperti kita ketahui bersama, aset itu ada beberapa macam. Ada dalam bentuk deposito. Deposito liquid di saat ini. Tetapi jika telah menjadi harta waris, tidak liquid, butuh surat penetapan waris sebelum dicairkan oleh bank. Bagaimana dengan properti? Properti saat ini tidak liquid, butuh prosedur untuk menjual properti, kemudian perlu akta notaris, dan lain-lain. Begitupun ketika seseorang sudah meninggal dunia, properti yang menjadi warisan untuk pasangan anak istrinya juga tetap tidak liquid, butuh surat penetapan waris sebelum properti itu bisa dijual. Lagi pula, properti itu mahal harganya. Kita akan membeli properti dengan harga saat ini, apalagi kalau cicil, pasti jauh lebih mahal. Alternatif berikutnya ada yang namanya prewarisan. Asuransi dalam bentuk paper asset. Saat ini memang tidak liquid, tetapi ketika seseorang meninggal, prewarisan adalah aset yang paling liquid, langsung cair tanpa dikenakan pajak, langsung ditransfer ke rekening ahli waris. Prewarisan ini adalah juga paper asset yang murah, harganya berkisar 20 sampai dengan 40% dari nilai aset. Baru setor 1 kali preminya, aset ini sudah langsung menjadi milik keluarga dan cair di usia berapa saja ketika pencari nafkah utama, misalnya ayah ataupun ibu, meninggal. Yang terbaru adalah Love Certificate PCB 88, bukti dan sertifikat cinta dari orang tua untuk anak-anak mereka, perlindungan seumur hidup sekaligus hadiah terindah yang dapat dicairkan oleh anak-anak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai Love Certificate PCB 88, saya akan menjelaskan mengenai 2 tipe ayah. Bagaimana mereka mengatur aset mereka saat ini. Dari cara mereka mengatur aset akan terlihat perbedaan yang sangat jauh antara ayah konvensional dan ayah bijaksana. Seorang ayah konvensional, misalnya saja dia memiliki aset totalnya 10 miliar.
10 miliar itu dalam bentuk properti 3 miliar, deposito 5 miliar, dan juga other asset 2 miliar. Jadi totalnya 10 miliar. 10 miliar inilah yang akan diwariskan untuk pasangan ataupun anak-anak ketika dia berpulang. Itu kalau ayah konvensional. Bagaimana kalau ayah bijaksana? Sama, ayah bijaksana juga punya aset totalnya 10 miliar. Tetapi karena dia mengerti mengenai perencanaan aset saat ini dan saat nanti ketika dia berpulang atau estate planning, ayah ini membagi atau diversifikasi asetnya dalam beberapa kelompok. Yang pertama, properti tetap dia 3 miliar. Deposito dia bagi ya, yang tadinya 5M, deposito si ayah bijaksana hanya 2 miliar. 2 miliar lainnya oleh ayah bijaksana dibelikan prewarisan, ya paper aset dengan uang pertanggungan 6 miliar. Dan 1 miliar lagi dibelikan love certificate untuk anak-anak si ayah bijaksana. Dan ketika si love certificate ini cair, nilainya itu adalah 5 miliar. Dan other asset 2 miliar. Jadi kalau ditotalkan semua nilai aset dari ayah bijaksana ini totalnya adalah 18 miliar untuk diwariskan. Kita lihat ya, betapa jauh bedanya kalau kita bisa diversifikasi aset dengan baik untuk kepentingan anak-anak kita nantinya. Mengapa penting untuk memiliki perlindungan seumur hidup untuk anak? Simak kisah Marsha berikut ini. Di usia yang masih sangat muda, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Marsha mengalami kanker kelenjar getah bening dan cinta orang tuanya melalui sertifikat cinta PCB88 akhirnya cair dana 1 miliar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha. Di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya dengan Prudential. Di tanggal 9 September 2018, ibu saya memberikan saya polis yang bernama Pro Critical Benefit 88. Nah, saat itu sih tujuannya untuk menambahkan dana pensiun saya. Nah, waktu berlalu dan tepatnya akhir tahun 2020 muncul benjolan di leher saya. Yang dimana saya pikir awalnya itu cuma radang biasa, tetapi setelah dikonsultasikan dan dioperasi, saya dinyatakan bahwa saya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening stadium 2 AE. Saya ingin mengekspresikan rasa syukur saya kepada Prudential, walaupun termasuk early claim, tetapi Prudential juga menepati janjinya dengan membayarkan klaim sebesar 1 miliar rupiah. Saya ingin berterima kasih kepada Prudential dan juga Ko Michael selaku agen saya yang sudah selama ini membantu proses klaim sampai dicairkan. Nah, di sini sebenarnya saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum memiliki asuransi, boleh mulai berpikir untuk memiliki proteksi pribadi. Karena tidak bisa dipungkiri, resiko kehidupan bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Nah, saya ingin sharing nih teman-teman. Jadi saya itu bekerja di perusahaan swasta yang dimana setelah saya terdiagnosa penyakit ini, itu saya menyadari gaji saya dan juga dana darurat tidak bisa mencukupi biaya pengobatan saya selama ini. Dan saya sangat terbantu. Yang awalnya tadinya saya pikir saya tidak membutuhkan asuransi karena saya pikir saya masih muda. Ternyata saya membutuhkan itu di saat ini. Dan waktu itu saya tidak menyesali ibu saya memberikan polis Pro Critical Benefit 88 untuk saya. Sebenarnya dengan asuransi kritikal ini bisa membuat saya lebih tenang untuk tidak memikirkan kerjaan terus, dan dengan ini saya bisa fokus dengan recovery saya saat ini. Nah teman-teman, jadi saya ingin sharing aja nih, selain dana darurat itu yang terpenting nih ya teman-teman, asuransi itu yang terpenting nomor 2-nya gitu, karena kita nggak akan pernah tahu nih kapan yang namanya itu kejadian itu datang di luar dugaan kita. Nah setelah ini ke cover dulu nih ya, 2 ini ke cover, kita baru boleh nih teman-teman boleh baru mikirin investasi di saham atau investasi di P2P, crowdfunding yang lagi kekinian.
Nah, ini bisa dilihat ya di sini teman-teman, ini masih ada bekas luka operasinya. Cuman sekarang udah mulai nutup. Mengapa penting perlindungan seumur hidup untuk anak? Jika anak terdiagnosa sakit kronis, uang pertanggungan misalnya 1 miliar itu dapat cair. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita di kemudian hari. Bisa saja mereka mengalami sakit kronis dan akhirnya ditinggalkan pasangannya. Kalau kejadian seperti itu, di mana anak kita berada pada titik terendah dalam hidupnya, ada santunan dari Prudential yang cair, bisa digunakan oleh mereka untuk berobat dan juga untuk biaya hidup. Sakit kronis ataupun cacat akibat kecelakaan ataupun penyakit bisa menyebabkan seseorang tidak mampu untuk bekerja normal sebagai karyawan. Uang santunan dari Prudential bisa digunakan oleh mereka untuk modal berbisnis di kemudian hari. Mengapa penting perlindungan seumur hidup untuk anak? Jika anak sehat-sehat aja, sertifikat cinta dari orang tua mereka bisa dicairkan mulai tahun ke-20. Dana ini bisa dipakai untuk kuliah lagi, buka bisnis baru, dana pensiun, ataupun biaya-biaya lainnya di masa akan datang. Love Certificate PCB 88 adalah proteksi seumur hidup untuk anak sekaligus hadiah terindah yang dapat mereka cairkan. Cukup bayar 5 kali, 10 atau 15 kali saja polis disimpan. Jika anak terdiagnosa sakit kronis, santunan cair 100%. Jika mereka meninggal karena kecelakaan, cair 300%. Kalau meninggal karena penyakit atau tanpa sebab apapun, cair 100%. Jika umur panjang, santunan cair di usia 88 tahun, uang pertanggungan semuanya cair. Jika di kemudian hari anak-anak ingin mencairkan sertifikat cinta daripada orang tua mereka, dana pasti dikembalikan full tanpa potongan, bahkan nilainya berkembang, mulai dicairkan di tahun ke-20 dan seterusnya. Ini ada 2 ilustrasi, misalnya di loan usia 17 tahun. Untuk proteksi 1 miliar, orang tuanya cukup membayar premi per tahun 17,8 juta selama 10 kali dalam 10 tahun ya. Berarti total dana setoran 178 juta. Jika di loan terdiagnosa sakit kritis atau sakit kronis akan cair 1 miliar. Jika meninggal dunia akan cair 1 miliar. Meninggal dunia karena kecelakaan cair 3 miliar. Ada bonus untuk angioplasti atau pasang ring itu 100 juta. Jika di loan umur panjang dan dia ingin cairkan love certificate ini di usia 37 tahun ada dana 209 juta. Sedangkan di usia 55 ada dana 488 juta dan di usia 75 tahun ada 798 juta. Bagaimana kalau seandainya titip dananya jangan panjang-panjang, 5 kali saja dalam 5 tahun? Bisa banget, dengan usia yang sama, usia di loan 17 tahun, kalau mau titip dananya 5 kali, berarti premi per tahunnya itu cukup 25 juta per tahun selama 5 kali. Nah, bagaimana kalau Jessica usianya 23 tahun? Ini sama ya. Untuk titip dana 10 kali dalam 10 tahun, di usia Jessica 23 tahun preminya itu 20,3 juta. Kalau dikali 10 kan berarti total setoran 203 juta untuk nilai pertanggungan 1 miliar jika terdiagnosa sakit kritis atau meninggal. Kalau meninggal karena kecelakaan cair 3 miliar dan juga ada bonus untuk pasang ring sebesar 100 juta. Kalau Jessica umur panjang dan dia ingin cairkan love certificate-nya di usia 43 tahun ada dana 239 juta.
Kalau dia dananya ingin dicairkan di usia 55, dananya 442 juta. Sedangkan kalau di usia 75 ada dana 780 juta. Di awal saya sudah jelaskan mengenai warisan, paper aset paling liquid ketika seseorang berpulang ke surga. Ini adalah contohnya. Misalnya Bapak Beni usia 50 tahun. Dia ingin memberikan warisan sebesar 3 miliar. Berapa sih sebenarnya uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Beni? Premi per tahunnya itu adalah 91 juta untuk usia Pak Beni ya, yang 50 tahun. Jadi kalau usianya lebih muda, pastinya dengan uang pertanggungan yang sama, premi jauh lebih murah. Preminya 91 juta, dia bayar 10 kali saja dalam 10 tahun. Berarti total titipan dana 910 juta. Jika terjadi resiko meninggal 24 jam setelah polis issued, maka akan cair 3 miliar. Jika Pak Beni umur panjang dan dia masih berusia 99 tahun, masih hidup ya, cair otomatis juga 3 miliar. Jika dalam perjalanan kehidupan Pak Beni di usia 75 tahun, dananya akan dicairkan dan polis tutup, ada dana sebesar 1,3 miliar. Di usia 85 tahun, dananya 2 miliar, dan di usia 99 tahun, dananya 3,8 miliar. Jadi dengan warisan ini, nasabah pasti untung karena dapat membeli aset yang liquid dengan harga hanya 30% dari nilai santunannya. Akan cair di usia berapa saja jika meninggal 24 jam setelah polis issued. Bagaimana kalau umur panjang? Gak ada masalah. Di usia 99 tahun, kalau masih umur panjang, cair juga manfaat jatuh tempo sebesar 3 miliar. Jika ingin cairkan dananya, dapat dilakukan dan Pru akan bayar nilai tunainya sesuai dengan tercantum di polis dan ini terjamin, bukan seperti unit link karena Pru warisan adalah produk tradisional. Dengan Pru warisan akan menambah nilai aset yang kita miliki saat ini. Dengan Love Certificate akan memberi jaminan perlindungan seumur hidup kepada anak kita apapun kebutuhan mereka di masa akan datang. No matter how cold and tough the world gets, we have the assurance that we can always count on each other for love, comfort, and support. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential.